Shalom, saudaraku semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online kaum pria. Ya, kita di sini berada di suatu daerah yang luar biasa indahnya. Kita lihat di belakang sana ada padi yang sudah menguning. Nah, itu semuanya dikerjakan para petani di tempat ini. Mereka menebar kebaikan demi kebaikan dan bisa kita nikmati setiap hari. Nah, begitulah seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan setiap hari wajib untuk menebar kebaikan biar bisa dirasakan oleh semuanya dan hidup kita menjadi berkat. Ya, kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita nyanyikan lagu Ujilah Aku Tuhan, Cobalah Aku Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Katakan, aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Amin, haleluya. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana, haleluya, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. ku agungkan Kau Tuhan. Ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, Ku agungkan, haleluya, Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah, dan layak disembah, dan layak disembah. Amin. Haleluya. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang ajaib,
Engkau Tuhan yang sudah menebus kami, menyelamatkan kami. Engkau satu-satunya juru selamat yang hidup Tuhan. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau ya Tuhan. Pakai terus hidup kami Tuhan, untuk hidup berbuah untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Roh Kudus mengurapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, pada masa yang sulit ini, krisis ekonomi, pandemi COVID, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Tapi ada satu yang bisa kita andalkan, yaitu Tuhan kita yang luar biasa, yang bisa melindungi kita. Kita katakan Tuhan adalah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Puji Dia. Terima kasih Tuhan. Sebentar kita akan menerima firman Tuhan, firman yang hidup. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan bukan Tuhan yang mati, Tuhan yang hidup. Dan firman-Nya adalah firman yang hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup. Terima kasih.
ada hari esok. Haleluya, Sebab Dia hidup. ku tak gentar, Ku tak gentar, karena ku tahu karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Terima kasih Tuhan, Ada hari esok. haleluya. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, Karena ku tahu karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Terima kasih, haleluya. 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 Terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kalau kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu memberkati. Terima kasih, Terima Tuhan, kasih, buat Tuhan. semuanya yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Terima Bapa kasih. dalam surga, kalau sebentar lagi kami hendak mendengarkan akan firman-Mu, Terima kasih. Tuhan, kami siap mendengarkan Amin, firman-Mu. Tuhan. Terima Oleh kasih. sebab itu Tuhan, pakailah hamba-Mu yang akan melayani kami, Tuhan. Bila Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu, Tuhan. Amin. Bila Terima kasih. firman itu boleh sampai kepada kami, sehingga firman itu, Tuhan, boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami masing-masing. Firman itu boleh menjadi kekuatan kami. Amin. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih. Dan kami akan menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan Amin. Shalom, jemaat kaum pria yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kembali kita boleh menikmati hari ini. Kita boleh bersama-sama beribadah online. Kita percaya kuasa Allah akan dinyatakan dalam ibadah kita saat ini. Saudara, situasi dunia saat ini belum berubah. Bahkan kecenderungan semakin sulit dinikmati atau dialami oleh setiap orang. Bukan saja oleh orang-orang percaya, tetapi juga oleh semua orang di dunia ini mengalami masalah yang sama. Seperti lagu yang sudah dinaikkan oleh bapak-bapak tadi, ada satu pengharapan di dalam firman Allah. Ada kuasa yang dinyatakan kepada orang-orang yang percaya di dalam menghadapi situasi dunia saat ini. Kita percaya ada tangan yang tak terlihat yang sedang bekerja untuk menopang, untuk menguatkan setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang percaya, khususnya para pria, para kepala keluarga di tengah tanggung jawab mereka untuk memimpin keluarga. Tuhan punya rencana, Tuhan punya sesuatu untuk dinyatakan kepada saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan sedikit merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ada satu tangan yang kuat, tangan dari pribadi Allah sendiri, yang kita tidak bisa melihat saat ini. Tetapi tangan itu terus bekerja di dalam kehidupan orang-orang percaya.
Apa fungsi tangan yang tidak terlihat itu? Jemaat pria yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, ketika kita membaca di dalam Yesaya 59 ayat yang pertama, di situ disebutkan sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi yang pertama, saudara, tangan yang tidak terlihat itu adalah tangan yang menyelamatkan. Menyelamatkan bukan sekedar berbicara tentang kekekalan, tetapi juga selama kehidupan orang-orang percaya di dalam dunia ini, tangan Tuhan yang tidak terlihat itu terus bekerja untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ekonomi saudara, kehidupan rumah tangga saudara, kehidupan pekerjaan saudara, keluarga saudara, apapun yang saudara sedang alami saat ini, Dia sanggup untuk menyelamatkan. Kalau kita lihat saudara di dalam Ester pasal 4 ayat yang ke-14. Ester pasal 4 ayat 14, demikian firman Tuhan. Sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saudara jemaat pria yang dikasihi Tuhan, kala itu Ester ragu-ragu ketika dia diperhadapkan pada masalah. Ada sesuatu yang ditawarkan oleh Mordekai untuk Ester menghadap raja, tetapi Ester ragu-ragu. Karena saat itu untuk menghadap raja harus dipanggil terlebih dahulu. Kalau tidak dipanggil, akibatnya adalah hukuman mati. Tetapi kondisi saat itu mengharuskan untuk Ester menghadap kepada raja. Sehingga Mordekai ketika melihat keraguan-raguan Ester, dia berkata, saat ini ya sekalipun engkau diam saja, ya kita bicara dengan bahasa yang mudah, akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Siapa pihak lain itu saudara? Pihak lain itu adalah Tuhan sendiri. Pihak lain itu adalah Tuhan sendiri. Tangannya yang tidak terlihat itu masih terus bekerja saat itu untuk membebaskan orang-orang Yahudi. Jadi sekalipun Ester tidak bertindak, tangan Tuhan tetap bertindak. Lalu juga dikatakan di dalam Keluaran pasal 15 ayat 6. Di situ dikatakan tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Jadi tangan Tuhan sanggup untuk menghancurkan musuh. Musuh apa yang saudara hadapi saat ini? Alkitab katakan bukan darah dan daging musuh kita, tetapi penguasa-penguasa di udara. Kuasa-kuasa kegelapan. Hal-hal yang menghimpit kita, hal-hal yang menekan kita, itulah musuh kita. Dan Tuhan sanggup untuk menyelamatkan saudara dan saya. Percayakah saudara? Ada tangan Tuhan yang tidak terlihat, yang sedang bekerja saat ini untuk menyelamatkan saudara. Saudara yang sakit, tangan Tuhan yang tidak terlihat itu sedang menjamah Anda. Dan saudara akan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama, tangan Tuhan menyelamatkan. Lalu yang kedua saudara, tangan Tuhan yang tidak terlihat itu, Dia bekerja untuk merestorasi atau memperbaiki kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam Yeremia pasal 18 ayat yang ketiga sampai yang ke-6, saya bacakan di situ disebutkan, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini?
hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Tangan Tuhan seperti tangan tukang periuk. Tangan itu sanggup untuk memperbaiki kehidupan kita. Tangan itu sanggup untuk merestorasi kehidupan kita, seberapapun rusaknya kita, seberapapun gagalnya kita di pemandangan orang mungkin. Tetapi ada tangan yang begitu berkuasa, sanggup untuk memperbaiki, bahkan menjadi hal yang lebih baik lagi. Saudara percaya itu? Apapun kondisimu saat ini, percayalah, tangan Tuhan yang tidak terlihat itu sanggup melakukan hal yang besar. Asalkan serahkan dirimu kepada tangan penjunan agung itu, yaitu Tuhan Yesus. Kita tahu keadaan yang sulit ini. Mungkin keadaan kita sedang terpuruk. Keadaan kita sedang ada di bawah. Bahkan ada pada tingkat yang paling bawah. Kita merasa tidak mampu lagi. Kita merasa sudah tidak sanggup lagi. Kita merasa hancur. Tetapi jangan sampai iman kita juga hancur. Tetapi terus bangun iman kita, pengharapan kita, bahwa masih ada tangan yang tidak bisa kita lihat. Tangan yang bekerja di sekeliling kita, bahkan di dalam diri kita, untuk membentuk kita kembali. Untuk membangun kita kembali menjadi lebih daripada yang lalu. Itulah tangan Tuhan yang tidak terlihat. Nah saudara, yang ketiga, apa yang dikerjakan oleh tangan Tuhan yang tidak terlihat itu? Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 95 ayat yang ke-7, di situ dikatakan, sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Kita adalah domba-domba yang ada di tangan Tuhan. Saudara melihat ada tangan di sekeliling saudara? Saudara tidak melihat, saya pun tidak melihat. Tetapi ada tangan yang tidak terlihat itu sedang menuntun saudara dan saya. Saudara sebagai kepala keluarga sedang dituntun untuk mengarahkan keluarga saudara kepada kehidupan yang baik bersama dengan Tuhan. Tangan itu sedang menuntun lewat Roh Kudus. Dia sedang memberikan kepada saudara jalan keluar. Dia sedang memberikan kepada saudara pemeliharaan. Dia sedang memberikan kepada saudara pintu yang terbuka ketika saudara sedang menghadapi masalah. Karena saudara dan saya adalah domba-domba tuntunan tangannya. Seperti domba yang tidak perlu khawatir karena gembala yang memelihara kehidupannya. Demikian juga kita sebagai domba-domba rohani. Kita sedang dipelihara oleh Tuhan dengan tangannya yang kuat, dengan tangannya yang ajaib, yang tidak kita lihat, tetapi sedang bekerja saat ini dan akan terus bekerja. Oleh sebab itu bulatkan tekad kita, buka hati kita sepenuhnya kepada pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dia tidak pernah tinggalkan perbuatan tangannya. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya sejak saudara sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia masih terus bekerja untuk menuntun saudara kepada hasil akhir yang baik. Itulah tangan Tuhan yang tidak terlihat, yang masih bekerja sampai saat ini. Bahkan masih bekerja di waktu-waktu yang akan datang untuk menyelamatkan saudara, untuk membentuk saudara, untuk bahkan mendisiplin saudara dan saya. Ketika kita mulai menjauh dari Tuhan, tangan itu siap untuk membentuk saudara. Sebagai ayat terakhir saudara, saya akan bacakan di dalam Ayub pasal 5 ayat 18. Ayub pasal 5 ayat 18. Karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Saudara, ketika dia sedang membentuk saudara dan saya, ketika kita merasa bentukan proses Tuhan itu begitu berat, percayalah, dia bukan sekedar melukai, tetapi dia juga akan membebat. Dia bukan sekedar memukul, tetapi dia juga akan menyembuhkan. Tangannya yang kuat, bahkan juga tangannya yang lembut itu akan terus bekerja
di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, biarlah kekuatan Allah terus ada bersama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan diri untuk kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam ibadah pada saat ini Tuhan. Kami percaya di tengah situasi yang sulit saat ini, ada tangan yang tidak terlihat yang sedang bekerja, bahkan terus bekerja bersama dengan kami. Kau sedang membentuk kami, Kau sedang menyelamatkan kami, bahkan Kau sedang memelihara kehidupan kami semua, khususnya jemaat-jemaat pria saat ini Tuhan. Kau terus bekerja di dalam kehidupan mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka, mata pencarian mereka, apapun pergumulan mereka. Tangan-Mu yang kuat, yang berkuasa itu terus bekerja atas mereka Tuhan. Sehingga mereka akan beroleh kekuatan, pengharapan, bahkan kemenangan demi kemenangan bersama dengan tangan Allah yang kuat itu. Oleh sebab itu teguhkan iman mereka, kuatkan mereka, biar mereka terus percaya kepada Engkau, terus berpengharapan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, biarlah berkat-Mu turun atas setiap keluarga yang sudah beribadah online saat ini Tuhan. Berkat, kasih dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus terus menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kami terima berkat Tuhan dengan ucapan syukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.